Halo Sobat Ji, gimana nih kabarnya? Semoga kalian baik-baik terus ya. Kali ini gue mau bahas salah satu film besutan Gaspar Noé. Filmmaker yang doyan banget bikin film yang berbau seksualitas yang berani. Dari banyak judul, gue milih bahas yang judulnya Love. Film yang rilis tahun 2015 lalu ini adalah film bergenre drama romance. Eits, tapi kategori usia film ini adalah 18+, karena ini merupakan film semi-erotis yang cukup kacau. Ya mungkin kalau di rata-rata nggak sampai 10 menit akan muncul adegan yang memanjakan penikmat film jenis ini. Nggak nanggung-nanggung, film ini nggak ada ragunya sama sekali dalam menampilkan adegan ranjang yang gamblang. Yaudah yuk kita simak aja rangkuman ceritanya. Oh iya, gue mau ngasih tahu nih, konten ini adalah konten full spoiler. Gue akan menceritakan seluruh alur film dari awal sampai akhir. Film ini diawali dengan adegan pembuka yang langsung memberi gebrakan. Kita diperlihatkan handjob antara sepasang kekasih, yaitu Murphy dan Elektra selama hampir 3 menit tanpa putus. Kemudian Murphy terbangun di tempat tidur dengan wanita yang berbeda, yang tidak lain adalah Omi, istrinya. Saat itu Murphy sedang gelisah, dikarenakan mendapat pesan suara dari ibu Elektra yang mengungkapkan kekhawatirannya atas menghilangnya satu-satunya putri yang ia miliki. Terungkap bahwa Elektra dan Murphy merupakan pasangan kekasih yang menjalin hubungan selama 2 tahun, sebelum putus karena perselingkuhan Murphy dan Omi yang berujung kehamilan. Saat itu, pengaman yang digunakan Murphy robek, dan karena Omi adalah wanita yang pro-life atau menentang aborsi, maka kehamilan itu dilanjutkan. Setelah beberapa tahun, hubungan Murphy dan Omi tidak terlihat bahagia. Melihat kenyataan yang pedih, Murphy memutuskan untuk berurusan dengan obat-obatan terlarang, yaitu opium. Opium ini diberikan oleh Elektra sebagai jaga-jaga apabila Murphy merasa sedih saat tidak ada dirinya. Saat menggunakan barang-barang tersebut, Murphy mengingat kembali kebahagiaan saat ia bersama Elektra, sebuah ingatan yang berisikan seks, 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 dan juga seks. Murphy merupakan mahasiswa sekolah perfilman Amerika yang tinggal di Paris, berpacaran dengan seorang seniman bernama Elektra. Ingatan pertama yang terbayang oleh Murphy adalah saat berada di ranjang melakukan skidi papap bersama Elektra. Murphy bertanya kepada Elektra apa fantasi yang sangat liar baginya. Elektra menjawab melakukan trisam atau skidi papap bertiga dengan gadis pirang bermata biru. Kebetulan, Murphy baru aja memiliki tetangga baru di apartemennya. Dan tetangga ini memiliki kriteria seperti fantasi liarnya Elektra. Langsung deh Elektra dan Murphy ngajak makan, dan di sana perempuan ini mengenalkan diri sebagai Omi. Setelah menggali lebih dalam tentang Omi, Murphy dan Elektra mengajak Omi untuk menghisap ganja bersama dan melakukan skidi papap bertiga seperti yang diniatkan. Beberapa waktu kemudian, pada weekend, Elektra tidak datang ke apartemen Murphy. Saat itu, Omi melihat Murphy dari jendela dan tidak ada Elektra di sana. Omi mengajak Murphy untuk datang ke kamarnya. Sebagai laki-laki normal, tanpa pikir panjang, Murphy meluncur tuh ke kamarnya Omi dan meluncurkan roketnya, if you know what I mean. Scene selanjutnya ditarik mundur, berlanjut saat Murphy sedang berjalan-jalan dengan Elektra di sebuah taman. Murphy bilang bahwa ia ingin membuat sebuah film yang mengangkat tentang darah, sperma, dan air mata. Karena ketiga hal tersebut merupakan hal penting yang selalu terjadi di kehidupan kita. Elektra berkata bahwa dia tidak terlalu minat dengan film, tetapi dia sangat menyukai puisi. Setelah itu, mereka mendatangi galeri milik Noé, mantan kekasih Elektra. Dari rupanya, Murphy meyakini bahwa Noé tidak pernah mengapresiasi karya seni milik Elektra. Dia cuma ingin meniduri Elektra aja. Film ini berlanjut saat Elektra membawa kokain ke apartemennya. Kokain ini didapatkan dari teman Murphy yang bernama Julio. Saat mereka kehabisan kokain, Julio tidak memilikinya lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk datang ke pesta mantan kekasih Murphy untuk mencari kokain. Di sana Murphy malah berkenalan dengan Paola. Paola adalah stranger di pesta itu, dan lagi-lagi melakukan mantap-mantap dengan Paola di toilet. Hal ini didengar oleh Elektra, dan Elektra mengakui bahwa saat mengunjungi Noé, dia tidur bersama Noé. Hal itu membuat Murphy dibakar api cemburu. Mereka bertengkar di dalam taksi dan melontarkan hinaan yang sangat kejam. Tapi tenang aja, setelah itu mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya masih saling mencintai. Itu kan bentuk cinta, fighting all day, kissing all night. Dan setelah itu, kalian bisa tuh nikmatin scene yang harusnya dinikmatin. Skip tiba saat pesta Noé.
Murphy yang mabuk berat bertemu dengan istri Noe dan mengatakan bahwa Noe sudah meniduri pacarnya. Noe pun mengelak dengan berkata bahwa Murphy mabuk berat. Murphy menghantam kepala Noe dengan botol minuman keras, dan Noe melaporkannya ke polisi. Setelah dari kantor polisi, Murphy dan Elektra bertengkar lagi dan lagi. Mereka pun akhirnya berpisah. Saat berpisah, Murphy sangat merasa kehilangan dan ingin menemui Elektra, dan tentu saja Elektra yang bucin mau menemuinya. Saat bertemu, mereka memutuskan untuk mengunjungi seks club atas saran polisi yang menginterogasi Murphy. Si polisi mengajarkan kultur budaya di Prancis dan Amerika berbeda, di mana di Prancis terbiasa dengan open relationship, yaitu sebuah hubungan yang terbuka akan apapun, termasuk kehidupan seksual. Elektra pun terbawa suasana saat di sana. Nggak nanggung-nanggung, Elektra main sama beberapa cowok dan cewek. Murphy pun merasa bahwa Elektra sudah kelewat batas. Elektra menyarankan Murphy untuk mencobanya dengan memulai dengan seorang transseksual, yaitu seorang dengan payudara dan penis. Saat mencobanya, Murphy tidak bisa sama sekali karena melihat ada pisang yang bergantung-gantung di sana. Setelah kejadian itu, akhirnya mereka menyadari bahwa pertengkaran selama ini, kecemburuan selama ini, merupakan bentuk dari cinta yang sesungguhnya. Mereka memutuskan untuk saling melindungi satu sama lain. Elektra berkata bahwa dia menemukan cinta yang sesungguhnya, yaitu Murphy. Bahwa apabila Murphy meninggalkannya, ia akan menghilang selamanya. Karena ia tidak suka hidup dalam kepedihan dan akan lebih baik mengakhiri hidupnya. Saat itu pun Murphy berjanji setia. Plot kembali maju saat setelah Ibu Elektra mengirimkan pesan suara. Di saat itu Murphy mencari-cari Elektra dan tidak pernah menemukannya atau mendengar kabar dari teman-temannya. Murphy merasakan penyesalan yang sangat amat, kehilangan cintanya, kehilangan kebahagiaannya. Saat itu dia hanya bisa menangis merindukan pelukan Elektra, dan hanya bisa memeluk anaknya yang bernama Gaspar, nama yang ia rencanakan untuk anaknya bersama Elektra. Hal itu terjadi karena dia tidak bisa menepati janji untuk setia dengan Elektra, dan kehilangan Elektra untuk selamanya. Di balik film yang sangat amat menguras gairah ini, tersimpan pelajaran nih yang gue bisa ambil. Misalnya, main menggunakan pengaman yang bagus dan gak gampang robek. Bukan deh, ini pelajaran sesungguhnya. Kita harus saling menghargai siapapun pasangan kita, siapapun itu. Dan saling jujur tentunya, karena biasanya baru kerasa kan kalau lu cinta sama dia pas lu kehilangan dia. Jangan sampai Sobat Ji. By the way, makasih ya Sobat Ji udah nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian mau request salah satu film yang akan kita bahas selanjutnya, kalian bisa tulis aja di komen. Enjoy your time Sobat Ji. Bye-bye.